Baik, perkenalkan nama saya Dava Tasen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 praktikum keamanan cyber yang beranggotakan saya sendiri Dava Tasen dan Clara Kotin Solo. Masuk pada step pertama, kita akan mendownload External Suite. Langsung saja kita download. Di sini sudah ada ini dan kita akan disuruh mengekstrak. Kemudian kita akan pilih file TCP view dan akan terbuka seperti ini. Nah, saya sudah membuka ini. Sudah ada. Kemudian klik dua kali untuk melihat folder located di ISAC exec. ISAC exec ini sudah ada. Kemudian lanjut, kita akan explore dan buka proses proses buka web browser untuk melihat tampilan TCP view apakah seperti ini atau tidak. Contoh kita buka ini. Nah, kita akan lihat di sini ke bawah. Nah, di sini sudah ada hijau di Microsoft Edge yang dimana berarti berfungsi. Kemudian lanjut di step berikutnya, close the web browser. Kita akan close the web browser. Nah, kita akan tutup ini dan kita akan lihat lagi. Apakah merah? Ya, ada merah. Kemudian lanjut, masuk pada ini ya, step berikutnya, explore, proses, dan buka file proses exit. Di sini, klik ini, paling bawah dia. Oh, nah ini buka saja, kita agree, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk eh, melihat ya ada proses explore display list of currently active process. Jadi yang di dalam files itu adalah file-file atau explorer itu yang dia lihat yang sementara aktif. Nah, jadi kemudian ini to locate the web browser process, to find window process icon, to open web browser window. Jadi misalnya kita buka ini, nah, ketika kita klik ini, kita akan langsung dituju ke web browsernya, apa yang sedang kita buka. Contoh yang sekarang ini adalah Microsoft Edge, maka dia langsung menampilkannya. Kemudian berikut kita akan disuruh kill proses untuk menutup Microsoft Edge itu sendiri. Kita klik kanan dan kill proses. Maka otomatis web browsernya akan hilang. Kemudian start the CMD ya, CMD command prompt, buka, open a command prompt, start, search command prompt, select command prompt. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama, kita tutup misalnya. Kita buka, di sini kita akan Explorer.
Sabar dulu guys, orang tutup dulu. Ini kita buka kembali komen Chrome-nya. Open, ya sudah terbuka. Nah, di sini ya sudah ada CMD yang sudah aktif, yang dimana juga dia memiliki child. Nah, seperti yang pada gambar ini, dia CMD exe yang di bawahnya itu ada conhost exe juga. Kemudian ya, kemudian baik baik setelah kita berhasil membuka CMD yang ini, maka kita akan kembali ke file yang bernama Process Explorer untuk klik kanan di Conhost X dan select cek virus total ya. Jadi yang di sini ini dia klik kanan dan cek virustotal.com kita ya saja. Dan di tugas selanjutnya expand the Process Explorer window or scroll to the right until klik link. Oke. Kemudian right click to change the process ya dan select heal. What happened to child process process. Jadi child process dan juga parent process pada CMD akan stop ya. Jadi child process ini tergantung pada parent process. Nah, kita akan kill ya. Baik, kita ini langsung saja untuk mengkill ya, kill proses. Di sini ini kita kill proses, maka dia langsung hilang. Kemudian lanjut ke open a command prompt, opening process explorer window, klik OK. Kita akan buka kembali command prompt. Ya, kemudian proses explorer window, right click connect and select properties. Nah, buka ini. Suruh untuk membuka file uh, conhost exe. Nah, ini kita akan apa ya? Klik kanan untuk pada conhost exe dan select property. Langsung saja kita ke mana sini. Terus klik property. Kemudian kita lihat lagi di sini apa yang klik the thread step to view the active threads for the con X process. Jadi di sini kita langsung ke threads. Nah, kemudian
ini oh, tempat kembali tulis. Nah, examine the details of the thread. What of information is available in the properties windows. Ada informasi mengenai TID, chip CPU, cycle data, dan juga start address. Ya, seperti di sini. Kemudian explore the handle. In the process explorer, click view, show. Oke, tutup saja. Akan menekan view, kemudian lower pane, dan pilih handle. Nah, jadi saya telah membuka ya tampilannya. Ini tampilannya. Kemudian lanjut ke bawah sini, explore window registry. Oke, di sini akan membuka ya threads. Nah, di sini saya sudah sampai di bagian ini. Kita akan membuka pertama register editor, kemudian akan klik yes. Nah, dan kita akan disuruh untuk membuka file yang bernama EULA. EULA, nah file itu dia berada di IT current user, kemudian software, kemudian proses, dan akan langsung ada file yang bernama EULA. Di sini, nah kita cari file yang bernama EULA accept, kita klik dan kita ubah dari type change the one to null for value data. Oke, di sini saja null. Oke. Nah, kemudian open the process explorer, navigate to folder menu, download up. Oke, jadi kita akan disuruh untuk membuka kembali file ini. File bukan ini. Kita pilih eh, proses exec. Nah, berikut adalah tampilannya. Kemudian lanjut. Di sini masuk ke lab berikut ya, yaitu create user account. Nah, langsung saja di sini hmm, kita akan membuka control panel.
Control panel nih. Bukan control panel, kemudian nah, kemudian kita akan memilih yang namanya user account ya, user account yang ini, kemudian kita pilih user account. Nah, tampilannya akan seperti ini, kemudian kita akan manage another account. Langsung saja, baru kemudian kita akan add add user bisa setting. Kemudian di sini kita diminta untuk add account ya, add account. Nah, di sini kita I don't have ya, I don't have information about the person. Nah, di sini add new user without Microsoft account. Nah, ini langsung username ya, username. Jadi di sini user satu create the user account, create the new user account, name user satu. Ini user satu. Kemudian what the type user account is create. Jadi tipe akun yang dibuat adalah lokal akun tanpa administrasi karena akun ini merupakan jenis user akun yang di sistem operasi tidak memiliki akses penuh ke semua fitur sistem operasi. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan setelah berhasil membuat account. Nah, di sini kita disuruh untuk masuk ke user dan select properties. Nah, jadi karena ketika ini, nah ketika pindah nanti rekamannya akan berhenti, maka langsung lanjut saja. Nah, nanti ketika kita mengklik user satu dan property, di security ini dia akan menampilkan full access ya, full control. Nah, dalam kasus ini kita tidak pindah karena rekaman akan berhenti, maka lanjut saja. Masuk ke step berikutnya, open the folder belong CyberOps. Nah, di sini sebaliknya ketika kita mengklik yang ini, nanti akan muncul itu ya, Anda tidak memiliki akses. Kemudian lanjut. Nah, kita akan logout dari user satu, kemudian kita navigate lagi ke user folder yang ini. Nah, dan dia akan menolak. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, kita masuk bagian review account. Baik, kita masuk pada step berikut ya. Part 2 yaitu reviewing user account property. Nah, di sini kita akan menuju ke control panel dan akan membuka komputer management.
Di sini saya sudah ada komputer manajemen, kemudian select local user and group. Local user and group di sini memang tidak ada karena tidak tersedia ya untuk Windows 11. Kita langsung saja lanjut ke tahap berikut, yaitu modify local user account. Baiknya di sini kita sama membuka control panel dan select user account. Nah, saya sudah membukanya sampai di tab ini. Ini. Nah, di sini kita akan langsung saja administrator, select dan administrator radio bottom, klik change account type. Change account. Kemudian now the account user has administrative rights. Oke. Kemudian navigate to control panel, buka local user ya. Tadi karena memang sudah tidak ada, kita lanjut saja. Klik user properties of member tab, beri member dari user yang satu. Nah, langsung lanjut saja ke tahap yang berikutnya untuk mendelete account. Nah, di sini ada cara lain untuk mendelete account. Jadi langsung saja kita masuk lagi ke control panel. User account. User account. Nah, manage dan sini kita, nah, kita delete saja, delete akun, delete file. Yes. Windows can delete an account that is currently signed. Tunggu saja. Baik, di sini akunnya telah hilang ya. Seperti yang telah dijelaskan, kita disuruh untuk menghilangkan account dari user itu sendiri. Kemudian kita masuk pada lab using Windows PowerShell. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada lab berikutnya, yaitu lab using Windows PowerShell. Nah, di bagian sini kita diminta untuk membuka atau ya membuka Windows PowerShell kita dan command prompt. Di sini saya sudah membuka keduanya, Windows dan PowerShell. Kemudian kita akan mengetikkan perintah dir. Jadi di sini jawabannya adalah kedua jendela menampilkan daftar subdirektori dan file beserta informasi terkait, seperti misalnya jenis file, ukuran, serta tanggal dan waktu terakhir file tersebut ditulis. Kemudian di PowerShell atribut atau mode juga ditampilkan. Ini merupakan tampilan dari perintah dir pada Windows PowerShell, dan ini juga merupakan perintah di command prompt. Berikutnya, kami try another command that you have used in the command prompt, such a ping
cd dan ip config. What are the result? Jadi jawabannya adalah telah mencoba perintah lain seperti yang telah dibilang di atas dan di mana keduanya memberikan hasil yang serupa atau sama. Kemudian lanjut di PowerShell kita akan menuliskan perintah get alias dir ya. Get alias dir, get alias dir. Nah, ini merupakan table child seperti yang sudah dibilang di sini. Alias get child. Oke. Di comment prompt juga. Oke. Get alias dir. Oke. Ternyata hanya di Windows PowerShell. Mungkin kita lanjut ya. Pada bagian step 8, di mana explore dan net set comment using PowerShell. Oke, at the PowerShell prompt, enter netset to see the option available for the netset comment. Jadi ini dibilang di sini bahwa pada Windows PowerShell kita harus menulis perintah yang sudah ditulis di sini. Langsung saja kita akan menulis ya perintah itu di bawah sini. Net start. Nah, ini merupakan tampilannya ya. Kemudian lanjut lagi pada perintah selanjutnya, display the routing table with the active routes, enter netset r the prompt. Oke, kita diminta untuk melakukan itu net min r. Nah, ini merupakan tampilannya. Lanjut lagi pada bagian C, ini kita akan buka lagi Windows PowerShell, open run second PowerShell with right click start, search for PowerShell and right click Windows. Oke, jadi kita akan membuka dua PowerShell. Sorry. Kita akan buka lagi PowerShell dan run klik kanan run as administrator. Nah, ini dia. Kemudian klik yes to follow. Oke. Di situ kita akan menulis netstat upno. Netstat upno. Upno. Nah, ini merupakan tampilannya. Open the task manager, navigate to the details tab, click the PID heading so the PID are in order. Oke, jadi kita akan membuka task manager ya. Task manager. Dan ketika sudah membuka task manager, navigate to detail tab. To detail tab ya. Detail tab. Nah, di sini klik the PID headings
Oke, baik selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pada bagian ini yang dimana dibilang bahwa kita diminta untuk select one of the PID from the result of next start up no. Nah, jadi kita sudah membuka PID dan terserah mau pilih yang mana. Misalnya ini, setelah itu navigate to the detail tabs dan property. Oke, kita klik property. Nah, di sini merupakan tampilan yang ada. Kemudian lanjut saja, kita akan enter clear recycle bin at the prompt using in the PowerShell console. Oke, in the PowerShell console kita akan tutup saja ini PowerShell console, kemudian kita clear saja, clear recycle bin ya. What happened to this file? File yang akan terhapus secara permanen. Nah, sebelumnya kita akan membuka dulu filenya recycle bin. Optimize dulu semuanya. Kita membuka recycle bin. Nah, di sini jadi di sini semua file akan terhapus ya semuanya ketika kita akan mematikan ini di command prompt di PowerShell. Jadi karena masih ada file yang penting, jadi saya tidak memilih untuk menghapusnya. Jadi untuk dari demo selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk modul kedua, yakni adalah Lab Windows Task Manager. Kita langsung masuk saja. Pertama di sini open a command prompt and a web browser. Untuk web browser di sini saya sudah membuka Chrome dan juga ada Brave di sini. Di sini kita membuka command prompt. Oke, kita minimize. Kemudian right click the taskbar. Jadi right click untuk masuk ke Task Manager. Oke, sudah masuk ke Task Manager. Nah, di sini klik more details. Details. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini expand the Windows Command Processor heading. What is listed under this heading? Jadi kembali lagi ke sini. Masih ada terminal, juga ada aplikasi-aplikasi yang tadi. Kemudian there are 3 categories of process listed in the process tab. Jadi di sini ada CPU, memory, disk, dan network. Oke, kemudian sini right click console window host and select properties.
of this file name and location of this processor. Oke, jadi di sini kita diminta membuka console window host di sini, kemudian select, kemudian kita suruh memilih properties. Ini seperti ini untuk locationnya. Kemudian kita X saja dulu, kemudian command prompt window, tekan to Windows. Sini kita tutup command prompt. Nah, jadi di sini hilang, untuk prosesnya juga tertutup. Sini kita diminta untuk mengklik memory heading. Sini kita X dulu. Memory heading seperti itu. Kemudian diminta 2 kali seperti ini. Jadi hanya mengarrange berdasarkan penyimpanan memori. Seperti itu. 3, right click on the memory heading and then select resource value. Resource values, memory percents. Oke, seperti itu. What effect does this have on the memory column? Semua nilai pada kolom memori akan berubah menjadi dalam bentuk persentase. Seperti itu. This will be useful. Jadi dengan kita menampilkan nilai persentase akan lebih memudahkan kita untuk melihat serta menganalisis seberapa banyak memori yang digunakan oleh setiap program. Kembali lagi ke Task Manager. Sini coba di sini saya buka menggunakan Brave saja. Nah, seperti ini untuk headingnya yang muncul. Select and task. Sini Brave, kita and task. Nah, jadi di sini untuk aplikasi Brave sudah hilang dan juga di bagian bosin juga hilang atau aplikasinya ditutup. Oke, kita lanjut working in the service tab. Jadi di situ nah seperti ini. Untuk statusnya ada stop dan juga running. Dan sini working in the performance tab. Sini kita masuk ke performance tab. Kemudian how many threads are running. Oke, untuk ini untuk threads-nya sekitaran segini untuk threads. Kemudian how many processes are running, sekitaran seperti ini. Oke, kemudian sini memory, click the memory on the left. Kita masuk ke bagian memory. Kemudian what is the available physical memory di megabyte. Available di sini ada 2,2 GB.
kemudian 2,2 GB atau sekitar 2000 MB, kemudian physical memory seperti ini, in use, compress, available, committed, ya kiranya seperti itu. Kemudian di sini Ethernet chart in the left performance stat. What is the link speed? Speednya itu 0. IPv4, ya ini untuk IPv4 address. Sini klik open resource monitor. Oke, baik. Jadi di sini kita diminta untuk membuka resource monitor di bagian sini. Oke, ini saya minimize dulu. Nah, di sini section why is it for administration understand. Karena memahami task manager ini dapat sangat membantu seorang administrator dalam menyelesaikan masalah serta menganalisis proses yang sedang berjalan yang di dalam task manager. Sini lab monitor and manage system resource in Windows. Sini starting and stopping the routing and remote access service. Explore what happens in the service is stop and then start. In this part you will use routing and remote access. Jadi ini untuk yang ini saya X saja. Sini akan cari control panel. Di sini network and sharing center. Oke, set view back. Seperti ini. Change adapter setting in the left panel. Change adapter settings. Saya minimize. Reduce the size. Jadi seperti ini. Ini untuk network connectionnya. Kemudian di sini. Oke, ini saya minimize lagi. Administrative tools. Kita buka lagi control panel. Oke. Jadi di sini kita coba small icons, kemudian di sini administrative tool.
Oke, baik, di sini untuk membuka administrative tools, sayangnya di control panel saya tidak tersedia. Di sini kita Windows R, kita ketik control admin tools, dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini double klik performance. Oke, dia akan muncul seperti ini. Ya, saya minimize. Monitor Windows open bisa. Seperti ini. Kita freeze display dulu yang sini untuk memberhentikan recordnya. Klik. Clear. Sini dia akan hilang. Oke. Sini kita masuk lagi ke sini. Ini saya minimize dulu. Sini window and select service. Saya minimize lagi yang itu. Kita masuk ke service. Kemudian expand the width service window. Sini routing and remote access. Kita suruh double klik. Oke. Kemudian di sini manual dan apply. Oke. Minta ke sini lagi untuk meng-unfreeze. Oke, sudah. Oke. Oke, seperti ini. Sini ada incoming connection yang muncul. Situ sini navigate to routing and remote access. Kita stop. Oke, kemudian kita navigasi lagi ke sini. Di sini tadi yang icon incoming connection sudah tidak ada. Oke, kita
masuk ke sini. Di sini kita freeze. Oke. Change graph type. Oke, report seperti ini. Dia akan muncul dan jadi seperti ini. Ini saya minimize saja dulu. Ini untuk totalnya ada sekian. Klik routing. Sini startup type. Kita pilih disabled. Kita klik OK. Oke. Nah, jadi di sini statusnya untuk routing dan remote access sudah kosong karena tadi sudah kita disable. Kalau di sini performance unfreeze. Close open window. Oke, setelah itu kita close semuanya. Kita masuk ke yang kedua sini. Sini seperti yang tadi saya buka dengan cara ini ke administrative tools, kemudian computer management. Ini sudah di expand. Oke, seperti ini. Nah, ini masih sementara loading. Ya, oke, baik. Jadi seperti ini. Kemudian ya muncul seperti ini. Oke. Okay, what are the description for each of the 4 events? The start type, change, demand start to disabled, enabled to contact DHCP. Okay, sudah close all open windows. Saya close configuring administrative tools. Kita masuk lagi ke administrative tools. Oke, kemudian kita masuk ke performance monitor.
data collector sets, user define. Oke, sudah. Type memory logs. Ini yang ini. Fans. Next. Counter. Next. Click add. Oke. Kita oke. Sample interval keempat, kemudian next. Kita next. Same browse ternyata. Oke. Tunggu ya. Sini kita pilih browse. Kita masuk ke data C.
saya.